benar. So dua-duanya menurut gue balance, mereka punya karakter yang balance satu sama lain. Tinggal gimana eksekusinya nanti. Ya eksekusi kembali lagi masih gue berpegang teguh sama first contact, terutama dari pas momen base to base-nya ya. Nah itu dia. Woi. Satu tembakan kontak pertama berhasil melumpuhkan seorang Abax dan juga Kocel bersama dengan seorang Ray, dan Raja pun akan menyusul. Walaupun tadi sempat mendapatkan satu knockdown. Pistol round kali ini berhasil diamankan oleh RRQ. Wah, unpredictable move daripada RRQ Kazu yang sangat cepat sekali tadi. Satu persatu daripada EVOS Divine. Itu belum sempat set up sih gue rasa. Kayak baru banget mau set up. Tiba-tiba udah datang RRQ Kazu dan pergerakannya cepat banget, langsung mengepung segala arah. Sehingga dari EVOS Divine juga tidak memiliki ruang gerak yang cukup baik tadi. Tapi ini masih pistol round, masih 1-0 poinnya. Ingat kita punya 11 round di tiap game, jadi masih ada kesempatan buat EVOS Divine. So kita bakal langsung lanjut aja ke round kita yang kedua di game yang keempat. Apakah akan ada pembalasan yang diberikan oleh pada EVOS Divine terhadap RRQ, di mana Rasya seperti biasa akan mencari posisi yang agak sedikit jauh dari kawan-kawannya. Begitu pula dengan seorang Maal, tapi kita lihat Kocel sama Abax bakal barengan. Ya. Eksekusinya harusnya baik seperti biasa. Stevie dinyalakan, tapi ada resiko cepat. Abax, sayang sekali. Harus terjatuh di sana. Di sana Abe juga kehilangan cukup banyak HP. Ray-nya pun tumbang. Darah dalam Azriel masih memegang posisi yang cukup nyaman kali ini. Hati-hati, aduh Azriel itu kenapa tadi berdirinya di situ Azriel? Terlalu depan, tapi ternyata masih ada seorang Aba yang siap sekali memberikan yang cukup cepat. Dan akhirnya itu dia poin untuk RRQ yang kedua. Azriel tadi lu hati-hati Azriel. Kenapa berdiri di situ Azriel? Ya sedikit ini ya overwhelming anak-anak dari RRQ, tapi selebihnya setelah dia tahu kayak agak red flag gerakannya Azriel, dia langsung remain calm lagi. Anak-anak RRQ main bener-bener dengan seminim-minimnya resiko. Dia bikin momentumnya, dia lagi jumlah menang pun dia nggak mau yang langsung nyamperin musuhnya, tapi bikin musuhnya nggak punya pilihan selain nunjukin diri gitu. Jadi ada pick off dari arah yang berbeda-beda. Dan kita lanjut ternyata ke Railroad. Nah ini Railroad juga tempat yang sering dilalui sama RRQ Kazu. Dan ternyata sebuah Senseo Wave datang menuju ke arah RRQ. Buat RRQ harus terdeteksi posisinya, dan Maal kali ini cukup terbungkam di tangan seorang Rasya. Dan terkikis banget buat Maal harus berpindah posisi. Tapi di waktu yang bersamaan di sini player-player EVOS Divine juga udah ke-reveal posisinya ada di bawah, setidaknya 3 player. Dudes tinggal siap nge-charge grenade-nya hanya untuk seorang Rasya. Dan kayaknya Azriel saat ini posisinya lagi nggak diketahui siapapun. Karena Azriel ada di dalam. Tapi anak-anak dari RRQ mancing-mancing RRQ-nya ini untuk tetap di atas, dan sehingga anak-anak EVOS-nya main ke atas juga. Udah diaktifin clue-nya. Udah diaktifin. Dan ini cenderung lumayan nuntut EVOS Divine bermain di angle sempit, yang mana akhirnya udah nggak nguntungin Rasya lagi. Ini udah tinggal adu tembak aja. Dan Abax bersama Ray bakal berkolaborasi membagi posisi 2-2. Itu juga dengan seorang Rasya dan juga Kocel berjaga-jaga. Tapi tentu player-player RRQ memiliki intelijensi yang gak bisa diremehkan. Intelijensi mereka cukup membuat mereka harus memaksa anak-anak dari EVOS Divine bermain dalam dikte tempo dari RRQ Kazu saat ini. Dan masih tetap berada di arah atas lantai 2. Coba bait dulu ke arah bawah Abai. Udah mulai mengambil resikonya bersama dengan Azriel. Dengan harapan bakal di pick off sama Maal dan juga Dudes. Kita lihat langsung dapat 2 ikannya, 3 ikan berhasil didapatkan oleh RRQ kali ini. Sisa Kocel aja. Kocel udah agak bingung mau ngapain. Dan ini udah tinggal menghitung waktu aja sebelum akhirnya Zona akan menghabisi seorang Kocel. Karena nggak bisa dipungkiri Zona sudah bergerak. Kocel juga harus berjalan, atau mereka akan menunggu di luar sambil memencet emoticon untuk kemenangan selanjutnya dari RRQ Kazu. Wah, 3-0 permainan dengan tempo yang cukup lambat. Di sini seperti yang Aji sempat bilang ya, first contact-nya penting banget sih. Dari RRQ, tadi kena first contact sama EVOS Divine. Tadi Maalnya ke-spill sama Rasya. Tapi lihat teman-teman RRQ langsung deket semuanya sama Maal. Terus mereka langsung regroup, bikin setup baru, nggak stay di tempat yang sama. Sehingga dari EVOS sendiri akhirnya harus berpikir
pulang. Ini kita gimana nih caranya buat nemuin lagi informasi yang selanjutnya di mana Azriel itu nggak ketahuan sama sekali. Dan ketika mereka regroup lagi, dipaksa buat sampai zonanya deket, Rasya nggak diuntungkan sama sekali dengan main jarak deket kayak gitu kan. Gokil, pinter banget dah lu, Jul. Lanjut. Gila. Lanjut. Ampun deh. Jadi malu kan gitu. Kita tuh masuk ke round kita yang selanjutnya. Gitu lo sekarang lah, keren. Sorry deh. Keren, Kita masuk ke round kita yang selanjutnya. Di mana ada seorang Dudes kali ini seperti biasa. Coba untuk bertahan. Setup sudah cukup lebar dilakukan. Dudes, hati-hati itu Kocel sama Abak soalnya dempetan bareng. Menurut gua itu nggak baik buat seorang Dudes menghadapi keduanya. Steffi pun sudah dinyalakan. Beberapa yang sudah mulai masuk ke seorang Dudes. Kali ini granat dilempar. Hilangan beberapa HP. Rasya sudah menyadari itu. Tapi Azriel sudah membuka tembakan dengan Steffi yang diaktifkan. Rimnya pun tumbang. Dudes di sana berhasil menghilangkan 2 player dengan 1 granatnya. Dan cukup on point. Misalkan Rasya saja seorang diri. The last man standing. Jadi target man. Dan ini jadi poin keempat untuk RRQ Kazu. 4-0 Ajispen. Oh, ini udah mulai nggak menyenangkan dan cenderung menyeramkan ya untuk anak-anaknya dari EVOS Divine. Karena gue ngeliatnya apa yang mau coba dilakukan sama EVOS Divine ketika situasinya EVOS Divine nggak dapat satu pick off pertama. EVOS Divine tuh nggak punya clue untuk melakukan gerakan-gerakan selanjutnya, dan malah akhirnya mereka end up didikte gaya main mereka sama anak-anak RRQ ketika RRQ berhasil misahin si A sama si B-nya EVOS. Itu selalu terjadi dari round ke round. Tapi kali ini, Dok. Ini markasnya RRQ, teman-teman. Ini drop zone RRQ. Jadi harusnya A sampai Z-nya Dok tuh RRQ tahu harus apa. Nah, lemparan grenade menuju ke arah EVOS Divine. Membuat Kocel harus menarik diri sejenak. Dan Dudes masih punya frag-nya. Coba lempar. Coba ditahan dulu sambil di-charge lagi. Menuju ke arah EVOS Divine. Oke, ternyata membuat EVOS Divine bergerak ke titik yang RRQ mau. RRQ udah mendapatkan info di mana teman-teman dari EVOS Divine udah bergerak di satu titik yang mereka inginkan. Sudah adu Steffi di sana dan Kocel bakal adu pick menuju ke arah Azriel dan juga Abai. Di sepersekian darahnya Azriel dan juga Abai masih bisa diinginkan, bisa didapatkan tentunya oleh anak-anak RRQ tanpa balas. Wow. Ya balik lagi ini Dok ya tadi udah dibilang sama Aji, drop point dari seorang dari RRQ Kazu yang mana spot-spotnya mereka hafal banget, mapping control udah 100% mereka punya gitu ya. Jadi mereka tahu nih kira-kira di mana musuhnya berada gitu. Dan dibikin ke tengah semua berkumpul sampai ruang gerak EVOS pun nggak terlalu luas, kekunci 2 player terus akhirnya dibagi arah. Tadi pinter banget, glue wall ditutup-tutup, pas glue wallnya kebuka bagi 2 arah, itu langsung ditembak dari segala arah. Bagus banget sih. Kita akan masuk ke round yang selanjutnya. Tolong jangan buat Ajispen pulang karena Ajispen mau ngabuburit EVOS. Bisa nggak nih ngasih 1 poin nih, tolong ya. 5-0 masa. Iya. Kita masuk nih ya ke round yang selanjutnya. Setup sudah dilakukan seperti biasa. Mal dan Dus akan mengambil area yang cukup jauh. Sementara Abai akan di depan coba untuk membukakan jalan bagi kawan-kawannya. Kocel dan juga Abax juga sudah berdempetan satu sama lain. Ini match point buat RRQ. Hati-hati banget EVOS Divine. 1 granat akan dikirim ke arah depan. Namun nampaknya tidak mengenai ke arah siapapun. Abai hati-hati, beberapa HP hilang walaupun gak fatal tapi itu cukup bahaya kalau dibiarin. Teman-temannya pun sudah mulai regroup kembali. Maal dan Rasya kelihatannya udah bakalan duel di sana. Saling cari informasi dan udah ada Steffi yang coba dibuka. Dudes lagi memasak 1 granatnya. Apakah akan segera dilempar, tapi kan ada Steffi nampaknya agak kurang berdampak banyak untuk EVOS Divine. Beberapa tembakan yang nampaknya masih belum mengenai siapapun seorang Azriel. Tapi Ray-nya pun tumbang. Ada seorang Dudes di sana. 1 persatu udah mulai 3 player.